Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widyaningrum dari Fakultas Ilmu Keperawatan dari kelompok 5. Tahap praorientasi mengecek program terapi, mencuci tangan, mengidentifikasi pasien dengan benar, menyiapkan dan mendekatkan alat ke pasien. Tahap orientasi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dari perawat Siska. Apakah benar ini dengan Ibu Susi? Baik, benar ya Bu. Tanggal lahirnya berapa Ibu? Baik, benar ya Bu, 25 April 2001. Boleh lihat gelang tangannya Ibu. Di sini saya akan melakukan skor. Nanti prosedurnya ikuti saya ya Bu. Tindakan ini akan dilakukan 10-15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, kita mulai tindakannya saja ya Bu. Kerjasamanya ya Bu. Tahap kerja, menjaga privasi. Mulai, alangkah baiknya membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu muskuler monolitik dan fisikal monolitik. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan yaitu postur. Untuk pemeriksaan postur, semakin fleksi ekstremitas pada bayi baru lahir, contohnya fleksi, maka bayi semakin prematur. Semakin intensi, maka semakin matur. Untuk pemeriksaan yang kedua, ada pemeriksaan tangan bayi. Semakin kecil derajat antara lengan dan telapak tangan, maka bayi semakin matur. Sedangkan jika pergelangan tangan semakin jauh lebih dari 90 derajat, maka bayi semakin prematur. Kita lakukan kedua tangan secara bergantian. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah apricot. Dengan cara memegang pergelangan tangan bayi lalu kita fleksikan, setelah itu kita lepaskan namun tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lepaskan bayi. Seperti apa? Semakin matur, bayi akan semakin respon fleksi tangannya kurang dari 90 derajat. Jika semakin prematur, tangan bayi akan semakin ekstensi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Excel Angel dengan cara mengangkat kaki bayi membentuk L seperti sikap lilin. Lalu tarik ke depan bagian perut kita, lepaskan. Kita lihat respon bayi seperti apa. Apakah bayi akan menekuk kakinya atau meluruskan? Bila seperti itu, kita sesuainya pada skor di tabel. Kita perhatikan terlebih dahulu garis tangan pada bayi. Kita buat garis khayalan, lalu kita tekuk tangan bayi. Apakah sikut bayi melebihi garis tengah atau tubuh atau tidak? Jika melebihi garis tengah, maka tubuh bayi akan semakin prematur. Jika bayi lebih dari garis tengah, maka semakin matur. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan visual. Angkat kaki bayi arah telinga, sesuaikan dengan kemampuan bayi. Jika semakin dekat kaki bayi dengan telinga, maka semakin prematur. Jika kaki bayi semakin jauh dari telinga, maka semakin matur. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan maternity. Yang pertama, pemeriksaan skin atau split. Kita lihat kulit bayi semakin prematur, kulitnya akan terlihat tipis. Jika bayi semakin matur, maka kulitnya akan terlihat tebal dan tak transparan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rambut halus di area punggung. Biasanya ada rambut halus. Semakin prematur, maka rambut tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Jika semakin matur, bayi
maka rambut halusnya akan ada. Lalu kita akan memeriksa garis kaki. Semakin prematur garis kaki sedikit dan semakin matur Bayi, garis kaki akan semakin banyak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar susu pada bayi. Semakin prematur, kelenjar susu akan semakin datar dan terlihat hanya puting saja. Dan semakin matur bayi, kelenjar susu akan menonjol dan area lainnya juga terlihat penuh. Selanjutnya, pemeriksaan ais atau air mata atau telinga. Semakin prematur bayi, kelopak matanya akan semakin menutup. Jika semakin matur, kelopak matanya akan terbuka. Untuk telinga, semakin prematur saat ditekan di depan tidak akan kembali ke posisi semula. Jika bayi matur dilipat akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia laki-laki. Semakin prematur, bayi akan setrum, akan teraba datar. Jika semakin matur, bayi strum akan turun dan teraba. Sedangkan area genitalia wanita, miora dan miora, apakah sudah terbentuk? Baik, jika sudah terbentuk, menutupi rabia miora akan sepenuhnya ditutupi. Setelah pemeriksaan selesai, kita tutup bayi agar hangat kembali. Jumlahkan hasil pemeriksaan neuromuskuler dan fisika motolite setara dengan berapa minggu. Saya dokumentasikan dan hasil perhitungan saya mendapatkan sekitar 45. Lalu kita lihat dari tabel hasil perhitungan peneliti right score-nya, maka bayi tersebut berusia 42 minggu. Baik ibu, adik Naila lahir pada usia 42 minggu dalam waktu normal atau Adam. Mari ibu, tindakan sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tindakan sudah selesai ya ibu. Jika ibu butuh bantuan, bisa menekan tombol di belakang ibu. Nanti sekitar 20 menit lagi saya akan memeriksa bayi ibu. Baik ibu, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminasi. 1. Membereskan dan mengambil alat. 2. Mencuci tangan. 3. Mencatat kegiatan dalam lembar keperawatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.